Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 3 kapal wisata di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur ludes terbakar. Curi sejumlah motor milik warga, seorang polisi gadungan di Mataram diringkus aparat. Jelang gelaran balap mobil Asia, lintas sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah dimodifikasi. Seorang pria berinisial PR 27 tahun diringkus tim Jatan Ras Polda Nusa Tenggara Barat karena mencuri sepeda motor milik korbannya dengan menyamar sebagai anggota polisi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Ampenan atas laporan sejumlah korban yang mengaku sepeda motornya dibawa kabur. Selain membekuk pelaku, polisi menyita 7 unit sepeda motor tanpa dokumen sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka beraksi di jalan sepi dengan menyasar warga secara acak. Ia berpura-pura sebagai anggota polisi yang hendak melakukan razia narkoba sekaligus memeriksa surat-surat kendaraan. Karena takut ditilang, korban akhirnya menuruti saja kemauan pelaku yang merelakan motornya dibawa pelaku dengan alasan hendak mengambil barangnya di polsek terdekat. Pelaku mengaku sebagai anggota dan mencari korban di jalan-jalan yang sepi. Dengan melihat kondisi korban yang perawakannya lebih kecil, di mana pelaku ini langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh korban. Selanjutnya mengatakan, kamu bawa narkoba atau kamu melanggar, saya bawa ke polsek. Selanjutnya korban ini seolah-olah dibawa ke polsek, tetapi di tengah jalan dibuang, kendaraannya diambil. Korban mengaku senang polisi bisa menangkap pelaku sekaligus mengembalikan motor miliknya. Saya tiba-tiba di stop, terus kunci saya diambil gitu. Katanya saya dikira bawa barang terlarang lah gitu. Terus saya mau dibawa ke base camp katanya. Pengakuan pelaku ini seperti apa? Oh ya, anggota juga. Ngaku anggota. Dia ngaku. Iya, ngaku anggota. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Kirin 23 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menjamret ponsel seorang pemotor di Jalan Sriwijaya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat setelah polisi melacak plat sepeda motor yang digunakannya saat menjamret. Saat dibekuk, polisi menyita 1 unit ponsel curian dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari interogasi petugas, tersangka mengaku beraksi seorang diri dengan menyasar pemotor yang menelpon di jalan yang sepi. Jalannya 8 bulan. Jadi modus operandi pelaku menjamret HP korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saat itu korban sempat mengejar tapi kehilangan jejak pelaku di lampu merah Pagesangan, di traffic light Pagesangan. Untuk kerugian korban di sini 2 juta. Pasal yang akan disangkakan pasal 362 KUHP, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tersangka mengaku nekat menjamret untuk membayar cicilan utang pinjamannya di salah satu bank. Kan dia pakai motor Pak kan, saya datang dari belakang. Tapi dia agak diam lah kan. Dan saya datang dari belakang, saya ambil di dashboard tuh. Di mana sih Kang? Di pertigaan tuh Pak. Pertigaan mau ke Pagesangan tuh. Dan mau ke Pagesangan. Iya.
Terus HP-nya kamu bawa kemana? Saya jual. Saya jual. Jual untuk apa gitu? Bayar Ulangnya utang. berapa? Akhirnya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sepasang suami istri berinisial HA 40 tahun dan istrinya SU 35 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya di Kecamatan Cakra Negara. Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Karangbagu saat sedang menunggu pembeli. Polisi menyita 1,5 gram sabu-sabu, alat isap, ponsel, dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang kerap melihat pasutri tersebut diduga bertransaksi narkotika di sekitaran tempat tinggalnya. Keduanya merupakan residivis narkotika dan merupakan pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya bahwa pasangan suami istri ini kembali melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya yang laki-laki adalah seorang residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah kita juga lakukan penanganan ataupun proses hukumnya dan sudah keluar dari penjara. Namun dari lidik di lapangan yang bersangkutan kembali berulah dengan melakukan jual beli bersama-sama dengan istrinya. Di rumahnya kita temukan sebuah kotak bertuliskan Smart. Di dalamnya terdapat plastik klip kosong dan 3 plastik klip berisi bubuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku menguasai sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri. Kapan mau beli? Gahan sudah. 3 hari berapa banyak mau beli? Berapa? Ya. Berapa pacam dari berapa? Belum kan? Belum pakai. Belum pakai terus itu ada uang jualan. Ini kan ada uang hasil penjualan yang kamu akui tadi. Iya. Ya. Ini uang hasil penjualan kapan? 4%. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria berinisial SA, seorang guru sekolah dasar di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, diringkus polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres setempat karena diduga meruda paksa siswinya. Tersangka ditangkap atas laporan keluarga yang mendapatkan pengaduan dari korban tentang ulah bejat pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah 5 kali meruda paksa korban berlokasi di ruang guru dan di belakang sekolah. Agar tidak melapor ke orang tuanya, pelaku memberikan uang jajan Rp15.000 kepada korban. Selain meringkus tersangka yang merupakan guru negeri, polisi juga menyita seragam korban sebagai barang bukti kejahatan. Dengan cara itu mengajak anak korban untuk masuk ke ruang guru dan kemudian melakukan persetubuhan serta memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp15.000. Selanjutnya karena pelaku terus mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, akhirnya korban sempat pergi dari rumah dan ditemukan oleh pelapor inisial KH. Polisi masih menyelidiki dugaan adanya kemungkinan korban siswi lain yang menjadi korban perilaku bejat pelaku. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pencabulan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.